Halo, ini tentang flamboyan. Flamboyan di rumah saya ini besar banget sekarang. Dulu ketika saya beli dari biji, lalu direndam di air panas, terubus di kapas, terus pindah polybag, baru pindah ke tanah. Tapi kenapa sih kok pilih flamboyan? Awalnya sih waktu kami jalan-jalan ke Museum Fathahillah di Kota Tua, itu banyak banget pohon flamboyan dan sangat besar batangnya. Jadi ketika saya melihat batang flamboyan, terus bangunan kolonial yang begitu kuat, kokoh, itu terkesan menyatu gitu antara rumah, bangunannya dan pohonnya. Maka dari itu waktu kami kesini, saya ingin sesuatu yang besar, ikonik, terus ya bisa sebagai payung gitu, sebagai payung buat rumahnya. Nah, alhamdulillahnya tumbuh subur dan sekarang udah segede ini. Lumayan besar sekali. Bahkan ketika order taksi atau order Gojek gitu, bisa jadi patokan. Mandor rasanya mana Pak? Oh itu rumah Bata yang ada pohon flamboyan besar banget. Nah itu lumayan membantu buat mereka kurir ataupun taksi tadi order misalnya. Terus flamboyan juga keren banget sih. Dia kan mirip pete ya kurang lebih, dari berbunga oranye itu, terus tumbuh kayak pedang-pedang gitu yang bijinya segede-gede itu. Orang kadang-kadang nggak bisa bedain juga itu flamboyan atau pete, padahal menurut saya sih cukup beda ya. Terus satu lagi kata teman saya waktu nanya, ada pengamat burung teman saya, bird watcher, emang dia bekerja untuk sebagai pengamat burung. Pohon apa yang paling disukai sama burung? Dia jawab flamboyan. Nah, ketemulah waktu itu. Makanya flamboyan ini buat saya sih cukup spesial ketika berhasil menumbuhkan dari bijinya saya beli sendiri sampai akhirnya tumbuh segede ini. Padahal kami Agustus nanti nih, Agustus 2025 genap kami tinggal di sini 10 tahun. Berarti umurnya dia belum sampai 10 tahun sudah segede ini. Jadi menarik. Selain itu karakter daun, batang yang di atas itu seperti fungsi paranet. Jadi tidak terlalu rimbun, tidak terlalu padat seperti rambutan atau kecapi atau pohon-pohon mahoni yang sangat besar daunnya. Ini daunnya benar-benar kecil, sehingga ketika angin besar, hampir hujan, kalau kita slow motion di bawah flamboyan ini epic banget. Tumbuh daunnya tuh gugur kecil-kecil, seolah-olah kayak remote tuh jatuh. Padahal alami sih, dari angin aja gitu. Itu salah satu kesenangan juga dari flamboyan ini. Jadi sampah daunnya itu bukan sampah menurut saya. Jadi dia menyatu aja sama tanah di bawah. Justru tantangannya adalah batang-batangnya. Batang-batangnya itu kan bentuknya menjari gitu ya. Panjang sekitar 30 cm lah mungkin. Kecil dan tajam. Jadi ketika kami menaruh tanaman yang daunnya lebar dan bagus, menurut kita kuping gajah atau pilo marbel, itu jadinya lubang ketika jatuh dari atas. Itu tantangan juga. Jadi kita harus
Eh, kalau sekedar hidup sih nggak apa-apa, tapi kalau memang sayang sama daunnya sebaiknya tidak ditaruh di bawahnya. Eh, itu sih flamboyan menurut saya istimewa. Bunganya, daunnya, dan menyaring cahaya dari yang sangat terik menjadi redup tapi tetap terang, itu penting banget menurut saya. Eh, saya pikir itu tentang flamboyan. Lebih mudah, perawatannya juga mudah. Oke, terima kasih.